Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-128 sampai yang ke-130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yahdi lahum. Apakah belum dijelaskan oleh Al-Quran pada mereka? Kam ahlakna qablahum minal quruni. Betapa banyaknya generasi-generasi yang kami hancurkan sebelum mereka. Yamshuna fi masakinihim. Dalam keadaan mereka sedang jalan-jalan santai di tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal cerdas. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Kalau seandainya bukan karena kalimat yang mendahului dari Rabbmu, lakana lizaman, maka adab itu akan pasti diturunkan pada hari kiamat, pada waktu di dunia. Wa ajalum musamma, dan ajalnya telah ditentukan. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Wa min ana illail fasabbih, dan sebagian malam maka bacalah tasbih. Wa atrafan nahar, demikian pula di penghujung siang. La'allaka tarda, agar engkau ridho. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Ay afalam yahdi haula'il muqaddibin al-mu'ridin wa yadulluhum ala suluki tariqir rasyadi wa tajannubi tariqil ghayyi wal fasadi
ma ahallallahu bil mukadzibina qablahum minal qurunil khaliyati wal umamil mutatabi'ati alladzina ya'rifuna na'am qasasahum wa yatanaqaluna asmarahum wa yanzuruna fi a'yunihim masakinahum min ba'dihim kaqawmi Hud wa Salih wa Lut wa ghairihim wa annahum lamma kadzabu rusulana wa a'radu an kutubina asabnahum bil adzabil alim. Tidakkah Al-Quran telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mendustakan dan yang berpaling, menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang terbimbing dan menjauhi jalan-jalan kesesatan dan kerusakan. Apa yang Allah timpakan terhadap orang-orang yang mendustakan sebelum mereka, dari generasi-generasi yang telah lewat dan umat-umat yang menyusulnya, yang mana mereka mengetahui kisah-kisah mereka. Mereka menukil kabar-kabar dari mereka. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka tempat-tempat tinggal mereka setelah mereka. Seperti kaum Hud, Salih, Lut, dan yang lain. Mereka itu ketika mendustakan rasul-rasul kami dan berpaling dari kitab-kitab kami, maka kami timpakan kepada mereka adab yang pedih. Famal ladzi yu'amminu haula'i ayyahilla bihi ma halla biha ulaik akfarukum khairu min ulaikum am lakum bara'ah fi zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir la syai'a min hadha kullih falaysa haula'il kuffar khairan min ulaik hatta yudfa'a anhumul adabu bi khairihim bal hum syarrun minhum di annahum kafaru bi asrafir rusul wa khairil kutub walaysa lahum bara'ah mazburah wa ahdun indallah walaysu kama yaqulun anna jam'ahum yanfa'uhum wa yatfa'u anhum bal hum adallu wa ahqar min dalik fahilakul qurunil madiyah bidhunubihim min asbabil hidayah biqauniha minal ayati dalati ala sihhati risalati rasul alladzina ja'uhum wa butlani amahu alaih walakin ma kullu ahadin yantafi'u bil ayat innama yantafi'u biha ulun nuha ay al uqul as-salimah wal fitar al mustaqimah wal albab allati tuzajjiru ashabaha amma la yabaghi. Apa yang bisa menjamin keamanan mereka ketika Allah menimpakan kepada mereka apa yang ditimpakan kepada kalian? Apakah kekafiran kalian lebih baik daripada kekafiran mereka? Ataukah kalian memiliki alasan yang membebaskan kalian dalam Zubur? Apakah mereka berkata kami adalah kelompok yang banyak yang akan menang? Semuanya ini tidak berlaku. Orang-orang kafir itu tidak lebih baik daripada orang-orang kafir sebelumnya. Sampai mereka bisa menahan azab dengan kebaikan mereka. Bahkan orang-orang kafir tersebut lebih jelek daripada orang-orang kafir dulu. Karena mereka mengkufuri Rasul yang paling mulia dan mengkufuri kitab yang terbaik. Samping itu, mereka juga tidak memiliki
sesuatu yang membebaskan mereka yang tertulis dan kesepakatan dari sisi Allah Ta'ala. Mereka tidak sebagaimana yang mereka katakan bahwa perkumpulan mereka akan bisa bermanfaat dan bisa menolak adab dari mereka. Bahkan mereka itu lebih rendah daripada itu. Kehancuran umat-umat yang lalu dengan sebab dosa mereka sebetulnya merupakan sebab-sebab orang itu bisa mendapat hidayah. Karena itu termasuk ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Rasul dan risalah yang dibawa oleh mereka itu benar. Dan kebatilan apa yang mereka lakukan. Akan tetapi tidak seorang pun bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat itu. Sesungguhnya yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut adalah orang-orang yang cerdas, yakni memiliki akal yang sehat, fitrah yang lurus, memiliki akal yang menyebabkan pelakunya tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana lizama wa ajalum musamma fasbir ala ma yaqulun fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Hada tasliyatun lirrasuli wa tasbihun lahu alil mubadarati ila ihlaqil mukadzibin al-mu'ridin wa anna kufrahum wa taqdibahum sababun salihun li hululil adabi bihim wa luzumihi lahum li anna Allah ja'ala al-uqubat sababan wa nasi'an 'anil dhunub mulaziman laha wa haula'i qad atau bisabab walakinnal ladzi akharahu anhum kalimatu rabbik am tadammina limhalihim wa ta'khirihim wa darbul ajalil musamma fal ajal musamma wa nufudu kalimatillah walladhi akhara an uqubah ila ibani waqtiha wala'allahum yarji'un wala'allahum yurji'una amra Allah fayatubu alaihim wa yarfa'an uqubah idza lam tahku alaihimul kalimah. Ayat-ayat ini merupakan hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Motivasi agar beliau sabar, tidak tergesa-gesa minta kehancuran orang-orang yang berdustakan dan berpaling. Karena kekufuran mereka dan pendustaan mereka sudah cukup menjadi sebab mereka layak mendapatkan azab. Dan pasti akan mereka dapatkan azab itu. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan azab itu terjadi dengan sebab dosa. Dan selalu terjadi dengan sebab dosa. Sedangkan mereka sudah mendatangi sebab tersebut. Akan tetapi yang menunda hukuman untuk mereka adalah kalimat Rabbmu. Yang isinya adalah mereka mendapatkan masa tangguh dan penundaan dan penetapan ajal yang telah ditentukan. Ajal yang ditentukan dan pelaksanaan kalimatullah itulah yang menunda hukuman untuk mereka sampai benar-benar tepat waktunya. Di samping itu agar mereka mau kembali mentaati perintah Allah. Sehingga Allah memberi mereka taubat. Allah mengangkat hukuman untuk mereka. Jika kalimat Allah belum benar-benar terjadi. Walihada amarwahu rasulahu bis-sabri ala adiyatihim bil qaul. Wa amarahu ayyata'awada an dalik
wa yasta'in alaihi bitasbih bihamdi rabbih. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar atas ucapan yang menyakitkan dari mereka. Allah memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganti hal itu dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Meminta pertolongan kepada Allah dengan bertasbih memuji Rabbnya. Fi hadil awqat al-fadilah, pada waktu-waktu yang utama ini, qabla tulu'i syamsi wa ghurbiha, yakni sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya, wa fi atrafin nahar awalihi wa akhirihi, dan di penghujung siang, awal siang dan akhir siang. Umumun ba'da khusus, disebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus. Wa awqatul lail wa sa'atuh, dan waktu-waktu malam. La'allaka idza fa'alta dzalik, barangkali jika engkau melakukan hal itu, tarda bima yu'tika rabbuka min thawabil ajil, engkau akan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbmu kepadamu berupa pahala dunia wal ajil dan pahala akhirat. Wal ja'id ma'inna qalbuk, dan supaya hatimu tenang. Wa taqarra ainuk, dan sejuk matamu bi ibadati rabbik, dengan beribadah kepada Rabbmu. Wa tatasalla biha an adiyatihim, dan engkau bisa terhibur dari gangguan-gangguan mereka. Fayakhiffa hina idin alikas sabar, sehingga saat itu sabar bisa meringankan bebanmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwanah fillah azakumullah. Ayat yang ke-128 sampai 130 ini menggambarkan kepada kita tentang orang-orang kafir musyrik yang menentang dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka merasa tidak akan diadab oleh Allah dengan melakukan penentangan terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa memiliki kekuatan yang besar untuk menolak datangnya hukuman dari Allah jika mereka kafir. Ayat ini menegur mereka bahwasanya umat-umat sebelum mereka itu memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat besar, memiliki kekayaan, memiliki tentara, memiliki fisik yang kuat, tapi banyak yang Allah hancurkan dalam keadaan mereka sedang jalan-jalan santai di tempat tinggal mereka. Nah, adapun yang bisa mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat sebelumnya hanyalah ulun nuha, orang-orang yang berakal. Adapun mengapa hukuman Allah tidak disegerakan kepada mereka, itu bukan berarti mereka itu lebih terhormat daripada umat-umat sebelumnya. Tidak. Justru orang-orang kafir musyrik di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih rendah, lebih jelek. Karena yang mereka tentang adalah Rasul yang paling baik, yang paling utama. Yang mereka ingkari adalah kitab suci yang paling mulia. Nah, adapun mereka tidak segera dihukum sebagaimana umat-umat sebelumnya, itu karena memang Allah Ta'ala telah menetapkan untuk mereka waktu tangguh. Mereka diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan kembali ke jalan yang benar, agar hukuman itu tidak ditimpakan kepada mereka. Tapi bukan berarti mereka bisa lolos dari azab.
Mereka telah melakukan sebab-sebab datangnya hukuman dari Allah. Sehingga cepat atau lambat, selama mereka tidak bertaubat, selama mereka tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menimpakan azab itu untuk mereka dan tidak ada yang lolos dari mereka sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, ayat ini juga termasuk ayatun tasliyah, ayat hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan tekanan-tekanan, yang telah mendapatkan penentangan-penentangan dari kaumnya. Rasulullah dihibur oleh Allah Ta'ala dengan ayat-ayat ini untuk sabar menghadapi mereka. Gak usah tergesa-gesa minta mereka dihukum dan dihancurkan. Pasti mereka akan dapat hukuman cepat atau lambat. Mereka ditunda hukumannya hanya untuk memberi kesempatan kepada mereka agar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau sibukkan dirimu dengan memperbanyak tasbih di waktu-waktu yang utama agar jiwamu tenang, tidak terlalu memikirkan penentangan-penentangan kaummu. Wallahu taala alam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Innama yantafi'u bi ayatillahi ulun nuha. Innama yantafi'u bi ayatillahi ulun nuha. Wahum ashabul uquli as-salimati wal fitari al-mustaqimati. Sesungguhnya yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Ta'ala hanyalah ulun nuha. Mereka itu adalah pemilik akal yang sehat dan fitrah yang lurus. Nah,
Atsaniyah. Annal kuffara minal quruni al-madiyah khairan minal kuffar alladzina kafaru bi asrafir rusul alladzina kafaru bi asrafir rusuli wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafaru bi khairil kutubi wa huwa al-Qur'anul Karim. Bahwa orang-orang kafir dari generasi-generasi yang terdahulu itu lebih baik daripada orang-orang kafir yang mengkufuri Rasul yang termulia, yakni Nabi Muhammad SAW, dan mengkufuri kitab yang terbaik, yakni Al-Quranul Karim. Kalau yang dulu yang dikufuri itu bukan Sayyidul Anbiya, tapi kalau orang-orang kafir Quraisy yang mereka kufuri itu ialah Sayyidul Mursalin, ya, maka tindakan mereka lebih jelek. Kalau yang dulu yang mereka ingkari ialah bukan khairul kutub, tapi orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari Al-Quranul Karim lebih jelek karena mengingkari khairul kutub, sebaik-baik kitab suci. Nah, titik. Tidak ada alasan yang lain. Mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir generasi-generasi terdahulu. As-salisah. Qala al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi. Qala al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi. Wal kalimatu
al-hukmu bitakhiril adabi anhum wa ajalun musamma wa huwa al-qiyamah. Qala al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi wal kalimatu al-hukmu bi ta'khiril azabi anhum wa ajalun musamma wa huwa al-qiyamah. Kalimat Allah yang memutuskan untuk menunda azab bagi orang-orang kafir Quraisy dan waktu yang telah ditentukan untuk azab mereka adalah hari kiamat. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka itu mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kalau umat-umat terdahulu yang menentang Nabi dan Rasulnya langsung diazab. Sekarang kami menentang Anda, mengolok-olok Anda, berpaling dari Anda. Coba datangkan azab segera seperti umat-umat terdahulu. Sampai sekarang kok belum datang azabnya. Gitu ya. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana li zaman wa ajal musamma. Seandainya bukan karena kalimat Rabbmu yang telah mendahului keputusannya, niscaya adab itu pasti akan ditimpakan kepada mereka di dunia. Dan waktunya sudah ditentukan. Maka Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan kalimat Allah Ta'ala yang memutuskan untuk menunda azab bagi orang-orang kafir Quraisy yang menentang dan waktu yang telah ditentukan azabnya adalah hari kiamat. Ditunda sekalian pada hari kiamat nanti ya. Hukum seberat-beratnya. Nah, jadi usah hiraukan ejekan mereka. Biar mereka tambah lama, tambah jauh dari kebenaran. Dosa mereka semakin banyak. Nanti dari kiamat, adab mereka semakin berat. Nah, adapun hikmah penundaan itu adalah agar mereka mau sadar, mau insaf, mau kembali ke jalan yang benar. Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Tapi kalau sampai mati belum taubat, maka nanti dari kiamat akan mendapatkan azab yang pedih. Taib. Al-faidatu ar-rabi'ah. Annal hikmata fi ta'khiril adabi anhum Nah, itaul fursah
lahum. Ita'ul fursati lahum. La'allahum yuraji'una amrallah fayatuba alaihim fayarfa'a anhumul uqubah. Bahwa sesungguhnya hikmah penundaan azab dari mereka adalah memberi mereka kesempatan, ita'ul fursah lahum, la'allahum yuraji'una amrallah, barangkali mereka mau kembali mentaati perintah Allah, fayatuba alaihim, sehingga Allah menerima taubat mereka, wa yarfa'a anhum luqubah, dan mengangkat adab atau hukuman dari mereka. Jadi bukan berarti mereka enggak akan diazab, tetapi mereka hanya diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Kalau mau tobat, walhamdulillah. Kalau enggak, hukuman yang ditetapkan untuk mereka tetap akan mereka dapatkan pada hari kiamat nanti. Al-faidatu al-khamisah. Hadihil ayatu. Hadihi al-ayatu. Tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa tasbirun lahu anil mubadarah ila ihlaqil muqadzibina al-mu'ridina. Nah, ayat-ayat ini merupakan hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan motivasi agar beliau sabar, agar tidak tergesa-gesa meminta kehancuran orang-orang yang mendustakan dan berpaling dari beliau. Nah, al-faidatu as-sadisah. Masru'iyatu
as-salati wat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Masru'iyatus salati wa tasbih wa tahmidi wa tahlil wa takbir fi hadil awqat al-fadilah qabla tulu'i syamsi wa ghurbiha wa fi atrafin nahar awalihi wa akhirihi wa awqatil laili wa sa'atihi. Disyariatkan untuk sholat membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir pada waktu-waktu yang utama berikut ini, yakni sebelum terbitnya matahari, kemudian sebelum terbenamnya matahari, kemudian di penghujung siang, yakni di awal siang dan di akhir siang, dan di waktu-waktu malam hari. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Qaulu ta'ala la'allaka tarda. La'allaka tarda. Qala Ibnu Zaid tarda ma yusibuka Allahu ala dhalik. Qala Ibnu Zaid tarda ma yusibukallahu ala dzalik. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, la'allaka tarda, supaya engkau ridha. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, yakni engkau ridha dengan balasan yang Allah berikan kepadamu atas kesabaranmu tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesabaran, keistiqomahan, hidayah dan taufik serta husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.